Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini vlog pertama gua. Mungkin bukan vlog sih, dokumentasi pribadi. Project gua mau dandanin Vario KZR ini. By the way, gua disclaimer dulu nih. Sorry kalau ada suara-suara di belakang gua karena memang kebetulan ini kondisinya mau maghrib. Jadi bakal ada suara-suara dari masjid yang udah mulai putar-putar pengajian gitu. Jadi nih motor ini beberapa bulan lalu ya kalau nggak salah gue ngangkat dengan kondisi yang lumayan belel ya, lumayan jelek gitu. Karena harganya murah banget. Kalau nggak salah gue tuh ngangkat harga di angka 7 jutaan, 7,400 ya gitu teman-teman. Jadi gue tuh kemarin ngangkat di angka 7,4 juta yang dimana itu tuh murah banget ya, karena pasarannya sekarang kan kalau yang kondisinya oke lah ya, yang kondisinya enak dilihat, layak dilihat lah, bukan enak dilihat, yang gue tahu sih mungkin di atas 8 juta ya, 9 juta, ada yang di atas 10 juta, ada yang beberapa belas juta ya, tergantung kondisi juga sih. Nah ini gue ngangkat di angka 7,4 juta. By the way sorry nih kalau gambarnya geter-geter nih, kebetulan gue kan pakai handphonenya tuh habis jatuh gitu. Jadi ya udahlah, yang penting masih kelihatan ya nggak. Kemarin tuh kondisinya parah banget waktu gue ngambil. Ini gue jelasin dulu dikit ya, karena ini udah banyak yang gue ganti partnya. Nih pertama nih jok ini banyak sobek nih, di sini sobek, di sini sobek semua. Terus apa lagi nih, ini batok pala nih belel banget nih, batok pala belel. Terus spion ini kemarin itu dia pakai punya Vario Techno yang Vario Techno yang sebelum KZR tuh, karbu ya kalau nggak salah, gue juga nggak terlalu hafal, pokoknya itulah. Terus kondisinya tuh spionnya di sininya nih, di lehernya ini udah lemes temen-temen, udah ngampleh tahu ngampleh kan, udah kayak lemah sawat gitu. Terus kalau kita jalan di spion goyang-goyang gitu, ngampleh kanan kiri, kacau. Gue ganti pakai punya PCX, tapi ini bukan original. Ini gue pakai ini sini SPD, ini kelihatan nggak di kacanya, ada tuh, kelihatan nggak sih? Nah, pokoknya itulah SDP, mereknya SDP tuh, ada di kacanya. Oh nggak kelihatan lagi, pokoknya ada di kacanya, spion. Nah ini gua ganti, kalau nggak salah harganya murah sih, nggak sampai 50 ribuan, nanti linknya gua kasih, gua taruh linknya kalau sempet ya. Terus ini master rem. Nah master remnya ini gue masih CBS nih, mungkin next time kedepannya gue ada rencana mau gue lepas CBS nya. Nah ini kemarin tuh dalam banget, bukan karena CBS nya, tapi karena dia besi yang ini nih sebentar. Nah besi ini tuh di bagian belakang sininya nih udah aus. Jadi kalau handle-nya ditekan, dia tuh nggak langsung ngedorong, si handle nggak langsung ngedorong ini, harusnya kan ditekan tuh gitu ya. Jadi ada jeda karena besi ini udah aus nih di bagian dalam sininya nih gitu, makanya pengereman jadi dalam. Nah ini gua ganti, rencananya sementara gua ganti dulu pakai Vario KZR juga tapi Vietnam gitu, karena gua rencananya kedepannya akan gue ganti pakai punya PCX, makanya gue beli yang Vietnam dulu aja, yang biasa. Nah next time gue ganti pengereman, bakal gue upgrade, niatnya sih sekalian sama handle kiri gue ganti pakai punya Scoopy. Terus kabel selangnya juga gue ganti, kaliper rencana akan gue ganti juga gitu. Handle pertama tuh. Terus batok udah gue ganti, jadi kelihatan lebih lumayan ya, lebih bersih ya, agak mengkilat. Batok ini
merek Queen nih, harganya gue lupa, nanti gue taruh lagi linknya. Ini merek Queen batok. Terus lumayan kan tuh, jadi bersih lagi ya. Ini batok nih gue ganti juga, kemarin tuh pecahnya sih pas setelah gue beli nih motor. Gue nabrak mobil, nabrak kolbak, si supir kolbaknya malah ketawa lagi, nggak marah dia. Ya iya, kolbaknya karat semua, gue yang bolong sini. Akhirnya gue ganti. Ini merek Narita kalau nggak salah, Narita ya. Narita murah juga ini, lumayan juga, nggak kuning juga nih, udah lumayan lama nih gue pakai. Terus spakbor, ini spakbor gue ganti pakai punya Vario, apa sih yang baru tuh, Vario 150, 125, 150 yang baru, yang LED yang new tuh. Lumayan, jadi looknya lumayan, karena spakbor bawaannya dia tuh selain menurut gue terlalu kecil, terlalu ramping, ya memang udah belel juga sih, udah baretnya udah parah. Terus sama yang punya sebelumnya tuh di sebelah sininya dicat lagi tapi pakai koas, lu bayangin tuh buriknya kayak apa. Makanya langsung gue ganti ini pakai Vario LED yang new. Pengereman masih standar. Nah ini gue rencananya akan gue upgrade nih. Sorry nih gue gembok kuncinya di dalam, jadi belum gue, males gue buka tadi, pas gue tinggal gue gembok, kuncinya belum gue ambil. Nah ini gue rencana akan gue ganti dengan kaliper CRF, Honda CRF rencananya. Selang juga ini akan gue ganti. Nah kalau ini gue ganti pakai Honda CRF yang double piston, selang otomatis harus diganti juga kan supaya lebih enak. Nah sekalian deh tuh handle master atas itu harus gue ganti juga pakai punya PCX, karena dia ukurannya lebih gede kan lubangnya itu, supaya dia ngalirin minyaknya lebih optimal ke kaliper yang 2 piston. Karena yang 2 piston ini dia gue juga kurang tahu ya, koreksi kalau gue salah, soalnya dia kalau 2 piston pakai master rem yang standar itu banyak yang bilang agak dalam, nanti pas direm agak dalam. Makanya dia harus pakai master rem yang sesuai juga, itu sih rencananya gitu. Nah terus dalam rangka gue mau ngelepas si CBS nya, mau nggak mau nih dudukan handle rem kiri ini harus gue ganti pakai punya Scoopy. Nanti ada yang dipotong tuh dudukan spionnya Scoopy gitu, dan kabel remnya juga harus diganti. Jadi biar remnya itu masing-masing, rem depan rem belakang masing-masing. Nah tambah lagi PR-nya juga banyak nih, lecet-lecet, lihat tuh, body lecet-lecet, lihat tuh, hancur semua tuh. Terus ini tuh lihat, lecet semua kan, belel semua tuh, belel. Cuma gua rencananya untuk bodi kasar ini akan gue repaint pakai Diton dashboard coating ya, katanya sih Diton dashboard coating bagus. Nah itu akan gue coba. Nah untuk bodi halus ini kayaknya gue nggak repaint deh, kayaknya gue harus beli. Gue rencananya mau beli supaya nggak makan waktu, karena kalau di repaint di bengkel cat biasanya kan harus ninggalin sekitar 5 hari sampai seminggu. Nah itu yang gue agak males tuh gitu. Nah terus yang udah gue ganti shock breaker. Sorry teman-teman keganggu nih, tadi ada yang beli, soalnya nih gue di rumah nyokap gue tuh ada warung tuh feedback dari musola tuh. Tadi sampai mana ya? Bodi kasar bakal gue repaint pakai Diton dashboard coating. Nah box filter mungkin gue akan beli lagi. CVT mungkin gue repaint sendiri nih, masih bisa gue ngerjain sendiri nih. Nah footstep ini akan gue ganti pakai footstep punya Scoopy yang new.
Scoopy yang baru nih gue ganti, tapi ininya harus mesinnya mau gue repaint dulu sekalian nge-repaint mungkin bodi kasar atau nge-repaint CVT. Ini harus gue cat nih biar nggak belel banget tuh, lihat tuh belel kan udah pudar gitu. Nah ini footstepnya harus gue ganti pakai punya Scoopy tuh, lihat tuh bodi kasarnya jelek banget. Nah ini belakang yang udah gue ganti nih shock nih. Jadi waktu gua ngangkat shocknya masih standar yang hitam itu, ukuran 330. Nah kebetulan gak lama gua pakai tuh bocor semua, ngucur sampai bawah, bocor sampai ke sini, oli semua. Karena darurat akhirnya mau nggak mau gue cari yang cepat. Nah kebetulan ada temen gue yang punya ISS, ini ISS gue juga nggak tahu ya. Feedback lagi tuh musola. Gue nggak tahu nih SS tipe apa, seri apa, tapi yang jelas gue bayarin dari temen gue, murah nih gitu. Nah sejauh ini sih gue nyaman sih pakai ini, empuk dan bisa disetting juga sebenarnya, tapi gue nggak tahu caranya. Nah ini empuk enak. Jadi gue belum ada rencana buat ganti. Mungkin kalaupun nanti ganti, gue akan ganti dengan ISS G series yang ada tabungnya di sini nih di belakang gitu. Ini shock. Terus pelek nih gue ganti pakai punya LED yang old ya, depan belakang dua-duanya gue ganti pakai punya yang LED. Gue dapet di marketplace Facebook waktu itu. Ini juga gue dadakan ganti karena velg bawaan KZR yang palang 5, yang palangnya miring-miring itu punya gue gerigi di belakang ini habis, jadi bannya tuh goyang-goyang begini-begini. Emang nggak mau kan, harus gue jual. Nah akhirnya sebelum gue beli dulu yang ini, harus ganti kan supaya gue bisa tetap jalan. Gue beli ini dapat di marketplace Facebook 400.000 velg ini sepasang. Gue COD malam-malam jam 9 malam. Velg lama gue kemana? Yang depan karena masih bagus gue jual di marketplace Facebook. Ada yang beli kalau nggak salah orang Cibinong, waktu itu Cibinong Bogor. Nah yang belakang yang rusak gue jual kemana? Ke tukang loak yang di dekat kampus UI. Nah itu ada deretan tukang loak tuh kalau kalian dari arah Lenteng Agung mau ke arah Kelapa II Depok. Nah tikungan yang depan kampus UI itu banyak loak, nyampur sama tukang kembang. Gue jual di situ gitu. Gue kasih tahu kondisinya, ini rusaknya di mana. Terus dia mau bayarin, mau dibetulin katanya sama dia buat dijual lagi. Ya udah, akhirnya gue jual di situ, laku kalau nggak salah cuma 80.000 tuh, biarin. Dan kebetulan emang gue udah lama pengen ganti yang kayak gini gitu. Terus kan lumayan belel kayaknya sih, mungkin bakal gue repaint aja pakai Diton dashboard coating sih gitu. Nah gue repaint sendiri nih, ada bolong di sini, bekas bolong tuh, kelihatan nggak? Tadinya bolong, udah gue tambal resin. Nanti rencananya bakal gue tambal pakai dempul gitu. Nanti gue kerjain sendiri, mungkin gue kerjain sendiri atau ke tukang repaint. Lihat gimana ntar aja, lihat waktunya ya kan, lihat gimana waktunya gitu. Ini murah nih, gue iseng beli waktu itu, ada saldo ShopeePay, gue beli aja ginian buat biar pemanis aja sih. Terus lampu belakang ini gue pakai Lazy. Gue dapet kontaknya di marketplace Facebook, gue ganti Lazy warna ungu nih, garis yang atas ini ungu, yang dua itu yang bawahnya putih tuh. Ini gue dapet di marketplace Facebook, gue pesen seminggu jadi di daerah Margonda Depok, Jalan Kedondong. Ini murah nih karena bawaannya udah jelek banget ya. Gue beli yang murah aja nih, nggak nyampe 10.000, plastik ini bahannya. Tapi nanti rencana gue bakal ganti pakai yang bagus setelah knalpot ini gue repaint. Nah jadi knalpot ini kan udah busuk nih warnanya nih, rencananya gue akan repaint pakai Diton Hitem ya kan, kalau nggak salah Diton Hitem tuh namanya, yang buat yang tahan panas. Nah ini akan gue kerjain sendiri juga. Setelah gue repaint baru ini akan gue ganti, nggak tahu nih gue ganti pakai merek ARM yang bentuk. Gue rencana sih mereknya ARM untuk gantinya.
tapi nggak tahu yang bentuknya begini juga atau yang lonjong itu tuh, yang lonjong yang ada motif jaring-jaring gitu, terus warnanya titanium. Mungkin yang kayak gitu atau yang kayak gini lagi, gue nggak tahu. Ya ntar lah, yang penting nih knalpotnya akan gue repaint dulu gitu. Mud flap, mud flapnya nih gue ganti Hayadesu nih, karena gue udah pakai sok warna merah, jadi ini gue ganti warna merah juga kan biar senada aja gitu sih. Hayadesu ini murah sih, cuma 30 sekian ribu, nggak sampai 40 ribu. Terus radiator nih, cover radiator ini bawaannya yang plastik, standarnya dia nih. Kalian tahu kan yang bentuk standarnya bahan plastik itu udah belel banget, udah jelek. Jadi gue pikir sekalian aja deh, memang gue bakal ganti sih, biarpun masih bagus juga pasti akan gue ganti gitu. Nah ini gue ganti merek ARM, gue lupa nih harganya, kayaknya nggak sampai 100 ribu kayaknya sih, ARM yang Geisha nih. Nah sama ininya nih, lehernya juga gue ganti merek ARM juga nih. Leheran ini gue ganti merek ARM, gue lupa ini harganya berapa, gue belinya sih bareng nih, atas bawah sekalian. Cuma waktu itu gue lupa beli tutup radiator ini. Tapi nanti rencananya akan gue ganti juga sih, bakal gue ganti pakai merek ARM juga biar sama gitu sih. Terus selang-selang radiator nih akan gue ganti juga nih. Mungkin rencananya nih selang-selang radiator nih bakal gue ganti merek Semco nih, yang warnanya nggak tahu deh warnanya apa, nanti lihat nanti aja yang masuknya gimana warnanya. Itu sih paling sejauh ini sih. Nah ini rekapannya sejauh ini, simpulannya motor ini gua angkat di angka 7,4 juta dengan kondisi nyaris busuk ya, cuma mesin oke, CVT oke, CVT nggak ada suara aneh-aneh, mesin nggak ngebul, nggak sangit, itu cukup sih gitu. Justru mungkin kenapa gua angkat waktu itu dengan kondisi kayak gitu, gue pikir yang penting mesin CVT aman. Nah justru yang minus-minusnya ini adalah ruang buat gua bisa explore buat ngedandaninnya ya teman-teman ya gitu. Karena nggak tahu kenapa gue seneng aja gue kalau ada motor banyak lecet, banyak rusak, terus gue perbaikin itu kayak puas. Nih lihat nih, ini bodi nih tuh hancur, bukan hancur sih, lecet, lebay gue hancur tuh, lecet parah sih. Males kayak mau repaint tuh males gitu, gue lama gitu ngerjain sendiri, gue nggak ada waktunya, mau ke tukang cat lama ya, jadi mungkin gue bakal beli sih kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu, apa aja yang gue ganti. Master rem gue ganti karena yang lamanya tuh udah aus, jadi dia pengeremannya dalam. Spion gue ganti pakai punya PCX tapi aftermarket ya, mereknya SDP. Terus Mika lampu, karena gue nabrak kolbak gue ganti pakai merek Narita kalau nggak salah. Terus spakbor depan karena jelek, bawaannya KZR tuh terlalu kecil dan memang udah jelek banget waktu itu. Akhirnya gue ganti pakai punya LED yang new itu karena lebih gendut kan, lebih lucu. Terus pelek gue ganti pakai LED old karena punya gue rusak waktu itu, yang belakangnya tuh gearnya udah gundul jadi goyang-goyang. Terus radiator tutupnya gue ganti, sama leherannya gue ganti pakai ARM Geisha. Cover knalpot gue ganti, ini yang murah sih untuk sementara. Kulit jok gue ganti yang biasa aja, nggak ada mereknya, biar asal nggak sobek aja gitu. Mungkin akan gue ganti nanti rencananya yang lebih bagus setelah semuanya rapi. Nah untuk step-stepnya kayaknya sih gue akan rapihin setelah ini. Rencananya upgrade pengereman atau gue akan ngecat knalpot gitu, sama bodi kasar. Nah yang mana aja yang dulu, nanti lihat moodnya gue. Kalau untuk bodi halus itu gue rencananya paling belakangan banget gitu. Oh iya satu lagi nih teman-teman, tadi lupa, nih behel nih harus gue cat nih, harus gue repaint karena udah jelek juga. Mungkin bareng sama CVT kali ya untuk behel gitu.
Oke deh teman-teman, apa lagi ya, udah ini aja. Sok belakang gue ganti karena bocor pakai YSS, mode flap Hayadesu. Nah sekarang fitmentnya tuh kayak gini. Jadi gitu aja teman-teman. Summary-nya, ini motor yang gua angkat beberapa bulan lalu di harga 7 jutaan dengan kondisi yang banyak minus. Ini fitmentnya udah lumayan, udah gua dandanin dikit-dikit tuh teman-teman ya. Next time akan gua update lagi progresnya gitu, tapi mungkin gua nggak janji akan rutin dalam waktu dekat ya, karena gue juga posisinya kerja, jadi ya ditunggu aja. Oke, thank you. Segitu aja mungkin ya. Dah, bye.